Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu lagi masalah yang berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk tidak melangsungkan salat Jumat karena di situ ada perkumpulan orang yang banyak, maka dikhawatirkan ada wabah yang tertular. Kemudian muncul pertanyaan, ada beberapa orang yang bertanya bagaimana kalau kemudian orang meninggalkan karena sebab himbauan tersebut, akhirnya beberapa orang meninggalkan sholat Jumat sampai lebih dari 3 kali. Ini kalau hitungan tanggalnya, himbauannya baru 2 kali Jumat nih. Jadi kalau sampai minggu depan masih meninggalkan, jadi genap 3 kali. Karena memang ada hadisnya tuh. Ya, kalau kita buka hadis berkaitan dengan meninggalkan Jumat, yang paling serem, bukan paling serem, maksudnya yang paling lengkap tuh ya ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi yang dikatakan bahwa ninggalin Jumat tuh nanti bakal 3 kali kafir, kemudian macam-macam lah. Nah, dalam kitab Targhib wa Tarhib ini ada bab peringatan, ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Nah, kalau yang 3 kali ini ada di sini nih. An Abil Ja'di Ad-Damri wa kanat lahu suhbah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abil Ja'ad Ad-Damri, beliau adalah sahabatnya Nabi. Qala, Nabi Muhammad mengatakan, man taraka thalatha juma'in tahawunan, siapa yang meninggalkan Jumat tahawunan sambil menyepelekan, meremehkan, tidak mengindahkan kewajibannya, taballahu ala qalbi, Allah tutup hatinya. Ada lagi nih, banyak nih. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalathal jum'ati man taraka al-jum'ata thalatha marratin min ghairi daruratin taballahu ala qalbi. Jadi kalau ada hadisnya banyak, tapi benarkah kalau hadisnya tuh dihukumi sebagai sebuah kekafiran? Nah, kalau yang sahih, maksudnya yang sahih ini ada ke dalam kitab Bulughul Maram di bab salat Jumat, hadis pertama langsung tentang orang-orang yang berani meninggalkan Jumat. Kata Nabi Muhammad, seandainya mereka tidak berhenti atau terus-terusan meninggalkan Jumat, la yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah akan tutup hatinya. Nah, maksud tutup hatinya ini, la yakhtimannallahu ala qulubihim, al-khatmu at-tab', menutup maksudnya dicekal, ditutup. Wahya ibarah, itu maksudnya adalah yakhluqullahu fi qulubihim, Allah ciptakan dalam hatinya al-jahlu wal jafa wal qaswah, kebodohan, kekeringan dan juga kekerasan. Jadi orang yang kayak gini bakalannya terus-terusan gak bakal dapat kebaikan, karena hatinya jadi keras, hatinya jadi bodoh, hatinya pun jadi kering akan kebaikan. Tentu itu larangan. Nah, tapi kan juga kita harus tahu bahwa sholat Jumat itu kan sama seperti sholat wajib pada umumnya. Kitab Bumil Muhdad di bab sholat Jumat, beliau mengatakan, wa ma'lum annaha rak'atani, sholat Jumat itu ya 2 rakaat. Wahia ka ghairiha minal khamsi, salat Jumat itu sama kayak salat yang lainnya 5 waktu itu, fil arkan, dalam hal rukun, dalam hal syarat, wal adab, dan juga adab-adabnya. Akan tetapi memang salat Jumat itu punya khususan dalam syarat sahnya, karena syarat sahnya itu tentu dilakukan 40 orang lebih, kan begitu. Kemudian waktunya waktu zuhur, dalam beberapa mazhab harus ada izin penguasa. Jadi ada syarat-syarat tambahan, tapi tidak membuat sholat Jumat itu keluar dari bagian dari sholat wajib yang 5. Karena itu dalam hal meninggalkan sholat wajib itu tidak serta-merta kemudian menjadi kafir. Tidak serta-merta orang meninggalkan sholat itu jadi kafir. Jadi definisi begini. Meninggalkan sholat itu bisa jadi kafir
tapi bisa jadi juga enggak, akan tetapi dia asin, dia berdosa aja, cuman tetap muslim. Jadi ada yang memang jadi kafir, ada yang memang tetap jadi muslim. Dia asin berdosa tapi dia muslim. Dari mana? Nah, ini penjelasannya dari ada kitab nih, Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhab Asy-Syafi'i, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji. Nah, ini kitab masyhur ya, kitab Syafi'i. Nah, dalam bab hukum orang yang meninggalkan sholat, nah beliau menjelaskan tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, imma ayyakuna qad tarakaha kaslan wa tahawunan. Ada yang memang ninggalin sholatnya tuh karena ini yang pertama, kaslan wa tahawunan. Kaslan tuh artinya males. Males tuh kalau di Indonesia, males ogah nanggung, masjid jauh, nggak ada air buat wudhu, keringetan, macam-macam tuh alasannya. Tapi dia yakin bahwa sholat itu kewajiban. Nah, yang kedua, orang ninggalin sholat tarakaha juhudan, dia ingkar. Nah, juhudan tuh ingkar, dia mengingkari kewajiban sholat, dia bilang sholat tuh nggak wajib. Nah, istighfafan, dan juga merendahkan, meremehkan. Fa'amma man tarakaha jahidan liwujubiha, orang yang ninggalin sholatnya karena sebab ingkar kewajiban. Jadi dia sama sekali meyakini, benar-benar meyakini sholat itu nggak wajib. Sholat itu nggak wajib, termasuk sholat Jumat. Au mustahzi'an, sambil menghina, fa innahu yakfur bidzalik, orang kayak gini ini bisa sampai pada kekafiran, wa yartaddu anil Islam, bisa murtad dari Islam. Fa yajib 'alal hakimi ay ya'murahu bitaubah, hakim wajib memerintahkan orang ini untuk tobat. Dipanggil tuh orang masuk pengadilan, tobat, suruh tobat, penjara sampai tobat. Wa aqamas sholata fadzak, dan sampai dia mendirikan salat. Wa illa, nah, kalau terus diminta tobat nggak mau juga, nih kagak enak nih, kutila ala annahu murtad, dia dieksekusi karena sebab kemurtadan. Jadi tentu kalau kita punya mahkamah syariah, udahnya murtad, wala yajuzu ghuslu, mayat nggak dimandiin, wala takfinu, nggak dikafanin, wala shalah, nggak ada salat, karena memang dia wafat dalam keadaan kafir sebab mengingkari kewajiban. Nah, yang kedua nih, wa amma intarakaha kaslan, kalau dia ninggalinya karena sebab malas, tadi itu males, nggak bawa kain, nggak bawa mukena, nggak bawa peci, air jauh, nggak ada wudhu, nggak sempat ke masjid, ogah nanggung, malas banget. Tapi dia tahu bahwa ya'taqidu wujubah, dia yakin kewajiban sholat, dia tahu sholat wajib, cuman malas gitu. Fa innahu yukallaf min qabli qatlihi min kibaril hakim biqadaiha, maka orang kayak gini diminta oleh hakim untuk mengqadha tobat an maksiati tarki, dari kemaksiatan meninggalkan sholat. Fa in lam yanhad ila qadiyah wajib qatluhu, kalau emang enggak benar-benar enggak tobat, dieksekusi sebagai had, sebagai hukuman, bukan sebagai kekafiran. Artinya walakinnahu yu'tabaru musliman ba'da qatlihi, tapi dia tetap disebut sebagai muslim walaupun ninggalin sholat, karena dia ninggalinnya bukan karena mengingkari kewajiban, dia masih yakin itu wajib, cuman karena malas. Dari mana pendapat ini? Nah, ini ada hadisnya. Marwahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu shalawatin, salat 5 waktu, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan untuk umat manusia, faman jaa bihinna, siapa yang ngerjain tuh 5 salat waktu termasuk di dalamnya salat Jumat, lam yudhayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, lam yudhayyi, dia tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan kewajiban tersebut, kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka orang kayak gini nih, orang yang ngerjain 5 waktu tanpa meremehkan, Allah punya ikatan janji baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita ngerjain 5 waktu salat, ada
komitmen dari Allah bahwa Allah akan masukin kita ke surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan orang yang tidak mengerjakan ini di 5 waktunya bolong-bolong gitu, zuhur sholat, asar nggak kena, maghrib kena, isya'nya kelewatan, subuh kena, zuhur ketiduran, falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka orang kayak gini nggak punya komitmen. Allah tidak ada komitmen untuknya membuat masukin ke surga. Tapi akan tetapi di sini disebutkan insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau mengazabnya, Allah Maha Kuasa. Wa insya'a, dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa masukinnya ke surga. Nah, disebut gini, faqad dalla ala anna tarikas shalah la yakfur. Ini hadis menunjukkan orang ninggalin salat itu enggak kafir, li'annahu, karena lau kafar, kalau seandainya dia ninggalin salat jadi kafir, lam yadkhul fi qawlihi fi qawli sallallahu alaihi wasallam wa insya adkhalul jannah. Kalau saja seandainya dia kafir, nggak bakal ada kalimat insya adkhalahul jannah, nggak bakal ada kalimat kalau Allah berkehendak Allah masukin dia ke surga. Idzil kafir, karena memang sebab orang kafir itu la yadkhul jannah, tidak masuk surga qad'an, sama sekali nggak bakal masuk surga. Fahumila ala man tarakahu kasan, maka hadis ini gitu dikatakan, oh ini hadis untuk orang yang ninggalin sholatnya karena sebab malas saja tapi tahu kewajiban gitu. Jam'an bainal adillah, untuk mengumpulkan dalil-dalil, mengkompromi dalil-dalil yang lain yang berkaitan bahwa ninggalin sholat itu kafir. Maka sama sebagaimana sholat Jumat, jadi ninggalin sholat kafir kalau yang mengingkari kewajiban. Dia yang berdosa tapi tetap muslim, yakin wajib tapi malas gitu. Nah, cuman dalam hal ini ninggalin Jumat dalam hal kita nih sekarang nih karena sebab corona nih, itu enggak dua-duanya, enggak mengingkari kewajiban, enggak juga karena malas. Kita mengingkari corona karena ada uzur. Uzurnya apa? Ya ini nih, wabah. Uzurnya itu wabah, apalagi kita punya apa istilahnya, pertimbangan, ya ini fatwa MUI dan juga instruksi gubernur. Jadi dua ini sudah cukup untuk dikatakan sebagai uzur nggak Jumatan, maka Jumatannya jadi sholat zuhur. Allahu alam. Insyaallah kita bahas masalah lain di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.